Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Draven. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah suara Suho jatuh, dia membawa kecantikan di belakangnya ke dalam pelukannya. Kamu masih sangat berhati-hati. Beberapa hal yang sebenarnya perlu dipotong dengan cepat. Jari giok kucing liar kecil di lengannya meluncur di wajah Suho. Untuk hal-hal yang lain, terserah padamu. Tapi masalah ini, aku masih ingin lebih berhati-hati. Suho menggelengkan kepalanya, dan telapak tangannya juga mengembara dengan gelisah. His, kau menyakitiku. Sudut mulut Suho perlahan naik. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. Dan bahkan ada cahaya merah yang berkedip di matanya. Meski penampilannya sangat mirip dengan Xiaoyan, permusuhan di tubuhnya telah diperkaya berkali-kali daripada Xiaoyan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh banyak orang yang telah membunuh, tetapi berasal dari lubuk jiwanya. Setahun kemudian, Xiaoyan yang sedang duduk bersila di kelinci Pingyun perlahan membuka matanya. Pada saat ini, sebuah bintang besar muncul di depan Xiaoyan. Kelinci kecil, apa nama bintang ini? Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat bintang yang menyilaukan dan bersinar ini. Pupil matanya sedikit menyusut. Kelinci Pingyun terus terpacu. Sepertinya tidak berniat menjawab pertanyaan Xiaoyan. Aku telah bersalah padamu karena berjalan denganku. Atau kamu bisa kembali, aku bisa pergi ke jurang yang paling dalam sendirian. Xiaoyan menghela nafas, dan sosok kelinci Pingyun sedikit gemetar. Bintang batang surgawi. Kelinci Pingyun menjawab pertanyaan Xiaoyan, tapi di dalam hatinya dia mungkin terus mengutuk Xiaoyan lagi. Tetapi ketika dia berbicara, dia tidak mendengar jawaban Xiaoyan lagi, dan hanya ketika dia menoleh, dia menyadari orang itu telah menghilang. Kelinci Pingyun segera berhenti, mengingat dalam hatinya seperti gunung berapi yang akan meletus. Dan seekor kelinci gemuk di kehampaan yang luas mengaum dengan tajam. Sialan, orang ini yang membunuh 1000 pisau. Setelah melampiaskan amarah di hatinya, kelinci tidak punya pilihan selain melihat ke bintang Chongqing. Dan sosoknya menyapu ke arah bintang Chongqing. Jika Xiaoyan kalah, permaisuri yang lembut mungkin mengupas kulit kelincinya. Bintang ini jauh lebih besar dari Xiaoyu. Xiaoyan telah berjalan ke kota paling makmur di bintang ini. Saat ini berjalan-jalan di jalan, melihat sekeliling dengan beberapa mata. Mata anjing yang bersembunyi di jubah lengan Xiaoyan telah jatuh ke pundaknya di beberapa titik. Dan mata besar menatap terbuka lebar. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli apakah itu manusia atau binatang atau setan di jalan ini. Selama itu betina, tidak ada yang lolos dari mata besar anjing itu. Yo, biru dan putih. Yo, pandang imut. Yo, ini menarik. Aku tidak memakainya. Pada saat ini, Goyen mengeluarkan ekspresi sedih, menjerit, dan Xiaoyan menusukkan jarinya ke matanya yang besar. Itu monster, apa yang harus dipakai? Apa-apaan kamu? Dibandingkan dengan Xia Shenghui bukan apa-apa. Xiaoyan memarahi, meskipun kata-katanya kasar. Saya dipanggil kemana-mana olehmu. Tidak bisakah Anda membiarkanku bersenang-senang saat ini? Kamu keterlaluan, kata Goyen dalam hatinya. Menatap Xiaoyan, tapi dia tetap tidak melakukannya, tidak berani mengatakan kata-kata ini. Cepat atau lambat, tuan anjing ini harus pergi. Kamu yang membunuh 1000 pisau harus menungguku. Xiaoyan berjalan dan secara alami merasakan hal kecil di baunya yang memancarkan kemarahan dan menatap dia dengan kejam. Aku bisa mendengar semua apa yang kau katakan di dalam hatimu. Hati-hati dan aku akan mengurungmu lagi, kata Xiaoyan. Mata anjing itu terkejut dan dia menatap Xiaoyan dengan ngeri. Dan dia benar-benar mempercayai Xiaoyan. Xiaoyan bisa mendengar kata-kata di dalam hatinya.
Pada saat ini, dia tidak berani melecehkan Xiaoyan di dalam hatinya. Itu adalah gigi yang patah. Tidak peduli betapa sakitnya itu, dia tidak bisa menangis. Dia hanya bisa menahan dan menelan. Begitu mata anjing di pundaknya melotot, seperti bola biru yang digelembungkan. Dari waktu ke waktu, seseorang mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, membuka mulutnya, dan menggigit telapak tangan yang lain. Jeritan melengking segera bergema di jalan. Xiaoyan juga merasa sangat tidak berdaya tentang hal ini, dan semua orang mengelilinginya. Tetapi saat berikutnya, dia mengambil langkah dengan kakinya, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Dan di puncak gunung yang jauh, Xiaoyan duduk bersila di atasnya. Matanya sedikit menyipit, dan dia memandang bintang itu dengan tenang, seolah sedang menunggu sesuatu. Tidak lama kemudian, terdengar suara siulan dari ujung, dan sepertinya suara makian terdengar dari suara siulan itu. Akhirnya ditemukan. Orang yang datang adalah kelinci Bingyun yang hilang. Tepatnya, kelinci Bingyun yang dilempar oleh Xiaoyan. Sepertinya sangat cemas, jatuh perlahan. Dengar, aku baru saja mengatakan bahwa bintang-bintang itu membosankan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa aku datang ke sini, kata kelinci Bingyun dengan marah. Ayo pergi, perjalanan kita masih jauh dari jurang. Xiaoyan perlahan menutup matanya, mengedarkan sumber ki di tubuhnya untuk menstabilkan 43 juta sumber ki. Dan untuk menerobos ke Dewa Pertempuran Bintang 7 tahap selanjutnya, namun butuh 54 juta dan masih ada selisih 11 juta. Jangan khawatir, tetap di sini sebentar, kata Xiaoyan perlahan. Setelah berbicara, Xiaoyan berdiri, melihat ke ujung lalu melangkah maju dengan telapak kakinya, berubah menjadi pelangi panjang lagi. Bingyun tuh tidak punya pilihan selain mengikuti Xiaoyan, karena takut kehilangan Xiaoyan lagi. Saya adalah orang yang pertama yang menemukan gunung peri ini. Jika Anda ingin merebutnya dengan paksa, saya bukan seorang vegetarian. Jadilah serakah. Di pegunungan yang diselimuti kabut peri, sekitar ratusan orang tampaknya berjuang untuk sumber daya, dan tidak dapat dihindari untuk melihat bahwa posturnya tidak konsisten. Gunung peri dipenuhi dengan sumber ki yang kaya, tetapi di atmosfer di mana setiap orang tegang dengan panah. Mereka tampaknya tidak menyadari bahwa sumber ki ini menghilang dengan cepat. Butuh beberapa saat lagi bagi seseorang untuk bereaksi. Apakah kamu merasakannya? Sumber ki di sini menghilang. Baru kemudian semua orang sadar dan sekelompok orang melihat ke arah gunung peri satu demi satu. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber ki di sekitar mereka semuanya bergerak menuju gunung peri masuk ke dalam peri. Ups, sepertinya ada yang menerobos masuk saat kita sedang berdebat. Saya benar tidak tahu orang mana yang sombong yang berani masuk diam-diam. Mata air spiritual ini tidak terbentuk secara alami, tetapi seharusnya menjadi medan perang di sini. Dewa pertempuran dan pembangkit tenaga abadi yang tak terhitung jumlahnya mati di sini. Dan di tengah mata air spiritual itu ada sosok yang duduk bersila dengan gila-gilaan menyerap sumber ki murni yang disimpan di sini seperti lubang hitam, dan sumber ki di sini dengan cepat diserap olehnya. Ketika sekelompok orang bergegas ke sumber mata air dengan cara yang perkasa, sumber energi di sekitarnya menjadi sangat tipis, dan mata semua orang terfokus pada Xiaoyan. Kamu mencari kematian. Ini yang saya temukan pertama kali, dan pasti ada cara. Siapa cepat dia yang dapat untuk merampok sumber daya. Bagaimana kamu bisa melakukan hal mencuri seperti itu? Tak tahu malu. Melihat sosok tak bergerak duduk bersila di sumber mata air, semua orang marah sesaat. Bahkan jika seseorang mengambil langkah maju dan ingin bergerak, tetapi ketika dia berada di sekitar belasan kaki dari mata air, sosoknya tiba-tiba membeku. Kemudian dia jatuh lurus ke bawah, diikuti dengan seteguk darah yang menyembur keluar. Nafasnya yang sangat lemah
sehingga dia tampak kesulitan, bahkan untuk berdiri. Semua orang terkejut saat melihat ini, dan segera menatap sosok di mata air dengan ngeri. Pada saat ini, dapat dengan jelas dirasakan bahwa energi sumber padat asli di sekitar secara bertahap menjadi lebih tipis, dan semuanya telah diserap sepenuhnya oleh sosok yang duduk bersila di mata air spiritual. Namun, tidak ada yang berani bergerak maju lagi. Pada saat yang sama, sosok di sumber mata air perlahan membuka matanya. Matanya acuh tak acuh, kemudian perlahan berdiri. Semua orang mau tidak mau melangkah mundur, menatap Xiaoyan dengan sedikit ngeri. Karena saat Xiaoyan membuka matanya, dan mereka semua merasakan ancaman kematian yang kuat. Pernapasan semua orang menjadi kencang. Saat jantung setiap orang berdetak lebih cepat dan ketakutan melihat sosok di sumber mata air. Berdiri dan melangkah ke arah semua orang, diam-diam berkata buruk. Berpikir bahwa saya khawatir kalian akan jatuh di sini. Tetapi pada saat ini, setelah ledakan, seluruh ruang bergetar dan sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan semua orang dengan wajah heran. Setelah memastikan bahwa sosok itu telah pergi, semua orang santai dalam satu tarikan nafas. Baru saja, orang itu setidaknya dewa petarung bintang 8. Dan dia juga memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat, sangat berbahaya. Untungnya dia bukan orang yang haus darah. Jika tidak, hidupku hari ini harus tertinggal di sini. Meskipun sumber ki tidak banyak, itu sangat murni. Sosok itu yang merebut sumber ki dari mata air spiritual yang barusan tidak lain adalah Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak berhenti, tetapi terus berlari kencang di udara dari superstar batang surgawi ini. Seolah-olah dia sedang mencari tempat dengan sumber energi yang kaya, dan dia meningkatkan kekuatannya tanpa tergesa-gesa. Tentu saja, tujuan sebenarnya dari kedatangan Xiaoyan ke superstar batang surgawi ini bukan untuk meningkatkan sumber energi dewa. Lagi pula, efek peningkatan seperti itu masih agak melebar, dan kecepatannya sama sekali tidak seperti yang dipikirkan Xiaoyan. Kelinci Pingjun juga sangat bingung dengan ini, tapi dia tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang Xiaoyan. Superstar surgawi ini sangat besar, dan Xiaoyan berkeliaran dengan kecepatan santai. Diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 10 tahun untuk mengunjungi seluruh superstar surgawi. Dan Kelinci Pingjun tidak tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan, karena Xiaoyan selalu terlihat enggan untuk pergi. Setengah tahun kemudian, Xiaoyan sedang duduk bersila di lembah tertentu, dan kebetulan menyerap sumber energi yang kaya di sini. Tiba-tiba matanya sedikit menyipit, dan dia segera menyembunyikan auranya. Tidak lama kemudian, suara siulan yang menusuk telinga datang dari ujung jauh. Xiaoyan duduk bersila di lembah dan melihat ke atas ke udara. Kemudian, suara siulan semakin dekat dan dekat sampai melewati kepalanya. Melihat ini, Xiaoyan sedikit menyernit dan bergumam, apakah itu istana dewa pemburu lagi? Bayangan hitam yang melesat melewati kepalanya barusan adalah binatang terbang yang sudah dikenal Xiaoyan. Tunggangan unik para pemburu itu di istana dewa masing-masing dilengkapi dengan binatang terbang yang tampaknya menunjukkan bahwa mereka berasal dari istana pemburu dewa. Setelah orang biasa melihat binatang terbang, mereka sangat takut dengan istana pemburu dewa. Mereka secara alami menghormati. Suara siulan telah hilang. Xiaoyan berdiri sekarang, menepuk debu di jubahnya, dan perlahan terangkat ke udara, siap untuk pergi ke tempat berikutnya. Namun, ada jeritan seorang wanita dari ujung. Xiaoyan mengikuti suara itu dan melihat bahwa binatang terbang itu baru saja berhenti. Dan pada saat ini, telapak tangannya dengan erat mencekik leher seorang wanita. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang ini muncul di dekatnya?
kamu berbohong padaku lagi." Sosok pada binatang terbang itu mendengus dingin. Dengan 5 jari mengerahkan kekuatan, pipi wanita itu memerah seolah-olah dia akan mencekiknya sampai mati. Dan Xiaoyan mengenal wanita itu, dan Xiaoyan akan berhenti di jalan dan berbaur dengan dunia ini. Wanita ini adalah resimen, tentara bayaran yang berburu monster untuk mencari nafkah. Itu baru saja diselamatkan. "Tidak, tidak, Tuan pemburu dewa, dia benar-benar menyelamatkan kita." Wanita itu berbicara dengan susah payah karena tidak berdaya. "Apakah kamu yakin itu dia?" Sosok itu memegang sebuah gulungan di tangannya, di mana penampilan dan karakteristik Xiaoyan digambar, terutama 8 penguasa Suan di punggungnya yang sangat khas. "Aku yakin." Wanita itu meronta, dan sosok itu melihat bahwa wanita itu sepertinya sedang sekarat. Jadi dia membuangnya dengan lambaian tangannya. "Dalam 10 hari, jika aku tidak dapat menemukannya lagi, maka aku akan mengambil nyawamu." Sosok itu mendengus dingin, menatap wanita itu dengan mata dingin. Setelah sosok di atas binatang terbang itu selesai berbicara, dia akan berdiri lagi dan melanjutkan mencari orang di lukisan itu. Tetapi ketika dia melihat ke atas, sesosok muncul di depannya di beberapa titik, mengenakan jubah hitam dan membawa pegangan di punggungnya, penggaris raksasa yang dibesar-besarkan, persis sama dengan karakter pada gulungan sebelum dia sempat menyimpannya. Sosok pada binatang terbang itu tiba-tiba menyusut dan menatap sosok di depannya dengan tak percaya. "Apa kalian mencariku?" Xiaoyan mengangkat kepalanya perlahan saat ini. Wajahnya yang tegas dan matanya yang sangat dalam dengan tenang menatap sosok di binatang terbang itu dan berbicara dengan lembut. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan botol batu giok ke wanita itu yang berisi pil penyembuhan. Wanita itu memandang Xiaoyan dengan tatapan tumpul untuk sementara waktu. Dia mengkhianati Xiaoyan, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak akan melakukannya dan tampaknya tidak menyalahkannya. "Pergilah, kamu di sini hanya untuk bertahan hidup," kata Xiaoyan datar. Wanita itu segera bereaksi ketika dia mendengar kata-kata itu, menggenggam tangannya dengan keras ke arah Xiaoyan, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi cahaya dan berjalan pergi.